Sang Kepala Gereja, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan di pagi indah hari yang indah ini Tuhan, Kau telah membangunkan kami dan keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati semua karena anugerah tangan Tuhan. Terpujilah namanya Bapa, di pagi hari yang indah ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu ini menuntun kami dalam setiap sisi kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan menjadi bagian yang utuh dalam hidup kami ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama Bapa, bila setiap mendengarkan kami Tuhan, firman-Mu dapat tertanam menjadi rema dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh nama Tuhan Yesus. Halo. Mungkin beberapa orang di tempat atau virtual pada pagi hari ini sudah mengenal saya. Saya mahasiswa STT Trisakti Indonesia di bawah bimbingan atau naungan daripada Bapak Bandar Panggabean dan Bapak Makmur Situan, juga atasan atau bagian dari Sekolah Tinggi Teologi Trisakti Indonesia. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 131, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Mazmur pasal 131 ayat 1 sampai dengan 3, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Menyerah kepada Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya mengambil tema, yaitu Tuhan selamatkanlah karakterku. Nah, kalau kita melihat pembacaan kita pada pagi hari ini, bagaimana seruan Daud atau pernyataan Daud yang sangat amat dalam. Dikatakan di sana banyak sekali kerendahan hatinya dengan tidak sombong. Pernyataan dengan kerendahan hati dengan penuh rasa ucapan syukur tanpa memegahkan diri sama sekali di hadapan Tuhan. Sikap yang sangat hebat. Inilah sebuah karakter yang saya ambil. Bagaimana kita sebagai orang percaya, ketika kita setelah mengenal Tuhan, seharusnya kita harus mengubah karakter hidup kita. Mengubah jati diri kita sebagai orang percaya. Tuhan, selamatkan karakterku. Artinya kita memandang hidup kita bukan lagi seperti manusia dulu sebelum kita mengenal Tuhan. Sikap yang ditunjukkan Daud adalah sikap yang sangat luar biasa. Bagaimana ia memberikan penyangkalan diri. Nah, ini dia. Penyangkalan diri terhadap fitnah-fitnah yang ditujukan kepadanya. Bagaimana kalau kita membaca dari para kitab Samuel, dia dituduh, difitnah yang ditujukan kepada dia. Tetapi ia menyangkal dirinya bahwa dia menggambarkan orang yang tidak mengejar kekuasaan. Dia mampu menyangkali dirinya. Makanya dia berkata, Tuhan, aku tidak tinggi hati. Tuhan, aku tidak memandang dengan mata yang sombong. Hari-hari ini, saudaraku, bagaimana kita sebagai orang percaya, kita melihat bagaimana ia telah mengenal Tuhan, bahwa Rasul Paulus pernah berkata bahwa aku tidak mengejar hal yang besar. Ketika ia mengenal Tuhan, semua jabatan, semua hal yang dia peroleh, itu dianggap sebagai sampah. Tetapi kita melihat akhir-akhir ini, bagaimana orang-orang Kristen, orang-orang percaya, bukan sesuatu jabatan adalah sebuah sampah bagi mereka. Tetapi mereka mengejar itu. Mengejar jabatan. Mengejar sesuatu yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Mengejar kekuasaan. Mereka haus akan hal-hal yang besar dalam kehidupan mereka. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sikap yang baik yang Daud ajarkan bahwa dia tidak mengejar hal-hal yang tinggi. Dia tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar dalam hidupnya, yang boleh yang melampaui apa yang menjadi batasan dalam hidupnya. Penuh kesadaran, penuh kesetiaan akan keutuhan hatinya. Inilah yang membuat Daud sangat bersuka cita. Dia menyerah di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, aku tidak memandang dengan sombong. Aku tidak tinggi hati. Aku tidak mengejar hal yang terlalu besar dalam diriku.
tidak mengejar jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Sikap rendah hati yang jarang orang-orang miliki, atau mungkin kita tarik dalam pribadi kita. Mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita perbaiki, Bapak Ibu. Dia tidak mengincar kedudukan. Dia tidak ingin menjadi tokoh yang besar. Jika Allah menghendakinya, pasti dia percaya. Jika Allah menghendaki, pasti jadi. Tapi sepanjang hidupnya, bukan itu yang dia kejar. Kita simak, Bapak Ibu, bahwa dia mengejar Tuhan dengan sepenuh hatinya, dengan kerendahan hatinya. Dia tidak berpikiran congkak dalam dirinya sendiri. Dia tidak berpikir aku telah berbuat baik di hadapan Tuhan. Dia tidak berpikir jasa-jasanya di hadapan Tuhan. Dia tidak memikirkan hal itu. Dia tidak memikirkan hal yang Tuhan, aku telah berbuat demikian. Jasa-jasa ini yang aku telah berbuat. Itu sikap yang baik, Bapak Ibu. Sikap yang harus kita teladani. Makanya dengan tema kita, Tuhan selamatkan karakterku. Kita diselamatkan dari karakter-karakter yang tidak baik, yang mencintai kenyamanan dunia. Baiklah, sebagai orang-orang percaya, kita mampu membedakan mana kehidupan kita yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dia sangat tekun dalam menghadapi setiap keadaan. Karena itu tidak mengincar kerajaan. Artinya dia tidak membangun sendiri, tidak membangun kerajaan dalam dirinya. Artinya arti membangun kerajaan dalam diri ini artinya dia tidak membangun sebuah kesombongan, keangkuhan diri. Sebagai seorang orang percaya, ketika kita menjadi orang yang angkuh, ketika kita menjadi orang yang haus akan kekuasaan, haus akan kenikmatan atau kenyamanan duniawi, dalam kehidupan materialistis contohnya, dalam kehidupan orang percaya kita terjebak dalam kehidupan duniawi. Kita sedang merancang kerajaan atau merancang kesombongan dalam diri kita. Tapi kita mau belajar menyangkali diri kita bahwa kita hidup bukan untuk mengejar hal-hal yang demikian, yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi kalau kita melihat, saudaraku, dalam ayat yang kedua, bagaimana ia bersikap sangat rendah hati. Dikatakan di sana bahwa sesungguhnya aku telah menenangkan jiwa. Ia menenangkan jiwa di hadapan Tuhan. Di setiap keadaan apapun, fitnahan, celaan, bahkan godaan di tengah-tengah, ia akan dibuatkan sebagai seorang raja pada saat itu. Ia bersikap rendah hati, seperti orang yang baru disapih, seperti anak yang baru disapih berbaring dekat ibunya. Artinya seperti bayi yang baru disapih, yang dapat diatur, diarahkan seperti anak-anak kecil. Ia menjauhi perkara-perkara yang tinggi. Jika kita melihat anak yang baru disapih, saudaraku, bagaimana ia meninggalkan masa menyusui. 1-2 hari mungkin dia merasa kecewa. Dia merengek-rengek kepada orang tuanya. Ia meninggalkan susu ASI bagi orang tuanya. Untuk apa? Justru untuk kebaikan dirinya. Supaya ia tidak tergantungan akan ibunya. Makanya daripada itu, Daud disapih Tuhan. Ia menyapih dirinya untuk tidak terpaut dengan hal-hal itu. Hal-hal yang tinggi, perkara-perkara yang tinggi. Ia sepenuhnya tunduk dengan peraturan Allah. Dia seperti anak tadi tunduk pada peraturan ibunya. Ia jauh dari menguasai kerajaan bagi dirinya sendiri. Daud sangat diurapi Tuhan sebagai raja. Ini nilai yang sangat luar biasa. Bahwa dia tidak mengejar kehormatan. Sikap yang pertama, ia rendah hati. Karakter yang harus kita perjuangkan dalam diri kita. Tuhan selamatkan karakterku. Aku ingin menjadi orang yang sangat rendah hati. Daud sangat luar biasa. Makanya diurapi sebagai raja bagi raja Israel, saudara. Betul kita kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bisa belajar bahwa Juru Selamat kita telah mengajar bahwa kerendahan hati melalui perumpamaan di dalam Matius 8 ayat 13, kita harus seperti anak kecil. Sikap yang jujur, rendah hati, tidak neko-neko. Akankah kita sebagai orang percaya masih neko-neko, saudara? Nah, yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Kita masuk dalam poin yang kedua, bagaimana ia bersikap tak acuh terhadap kekayaan dan kehormatan dunia. Aku menenangkan, dia berkata bahwa aku menenangkan jiwaku. Aku mendiamkan jiwaku. Kita harus tenang dalam setiap keadaan kita. Kita harus memahami setiap keadaan yang Tuhan berikan. Bagaimana Daud telah menenangkan jiwa. Sekalipun kita dililit utang contohnya, kita dikejar-kejar sesuatu, kita dikejar kebutuhan ini itu, tapi kita mengatakan kita tetap menenangkan jiwa kita. Kita masing-masing mempunyai masalah. Saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama memiliki masalah dalam kehidupan kita. Tapi Daud berkata, sesungguhnya aku telah menenangkan jiwa, menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Kita tenang dalam setiap keadaan. Biarlah setiap masalah itu menyapih kita. Masalah demi masalah itu membuat kita dewasa mental. Ada sebuah statement yang saya pelajari, Bapak Ibu. Kita harus kuat mental. Kalau enggak, kita akan mental. Perkataan itu sangat mendorong saya. Bagaimana kita harus senantiasa merendahkan diri dalam setiap keadaan. Tuhan, aku bersyukur setiap masalah yang kau kehendaki dalam hidupku. Itu mendidikku dalam menjadi orang dewasa secara rohani. Bahwa aku siap menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang siap mental. Rendah hati tentunya. Kita bertanggung jawab atas karakter kita. Bertanggung jawab atas kepribadian kita di hadapan Tuhan. Supaya kita apa? Dikuduskan. Jiwa kita dikuduskan Tuhan. Memang kalau kita melihat bagaimana ayat 2, bagaimana perumpamaan ia seperti disapi seperti seorang anak, itu sangat pahit, saudara. Nah, mungkin akhir-akhir kita merasakan permasalahan begitu berat. Pandemi tidak kunjung selesai. Pandemi tidak kunjung berhenti. Tetapi kita mulai ambil sikap yang baik di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri. Mungkin ini ada sebuah cara Tuhan untuk menyapi kita. Untuk kita menjadi orang yang semakin dewasa. Mengalami pertumbuhan iman. Sesuatu yang dirancang Tuhan dalam kehidupan kita itu bukan suatu kejadian yang biasa-biasa saja atau kejadian yang mungkin kebetulan, tetapi semua itu asal rancangan Tuhan dan itu semua ada kebaikan Tuhan. Tapi tidak bisa pungkiri itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Baik, mari kita ambil sikap yang baik di hadapan Tuhan. Kita membenahi karakter kita. Makanya kita bisa teriak, Tuhan, selamatkan karakterku. Sekalipun dunia akhir-akhir ini tidak menyenangkan. Dunia akhir-akhir ini mendorong kita untuk jatuh. Dunia akhir-akhir ini membawa kita kepada pengajaran atau kepada sesuatu yang tidak berkenan. Seperti Pak Situm yang tadi bilang kepada Ibu itu yang tadi ya, bahwa akhir-akhir ini banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat. Banyak sekali Tuhan mengajarkan, mengikut Tuhan itu kita harus pasti diberkati. Mengikut Tuhan itu kita pasti dilindungi, disertai Tuhan, pasti diberkati. Belum tentu, saudaraku. Mengikut Tuhan itu suatu hal yang sangat sulit, yang sangat sukar. Tapi kita percaya, sebagai orang percaya, kita mau tetap teguh dalam Tuhan. Banyak penderitaan, itu sudah pasti. Tetapi kita percaya, saudaraku, tidak pernah sia-sia kita mengikut Tuhan sekalipun banyak rintangan. Tetapi kita mau menjaga diri kita, mau menjaga karakter kita. Nggak apa-apalah orang mau cari masalah di hadapan kita. Orang mau fitnah kita. Orang mau bagaimanapun orang terserah Tuhan. Tapi kita mau katakan, Tuhan, selamatkan karakterku. Bagaimana cara aku menghadapi orang ini? Bagaimana cara aku menghadapi keadaan? Menghargai panggilan Tuhan. Kita mau perbaiki itu, saudaraku. Yang terakhir, saudaraku, poin yang ketiga. Daud mendorong orang-orang baik, orang-orang percaya untuk sepenuhnya percaya kepada Allah seperti ia percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah Israel. Sepenuhnya menggantungkan dirinya. Enggak apa-apa. Kita sebagai seorang pedagang mungkin dagangan kita enggak laris. Mungkin sebagai seorang pekerja buruh contohnya, kita tidak mendapat gaji yang tidak inginkan, tidak masalah. Tetapi kita memiliki karakter-karakter anak-anak Allah. Sikap rendah hati, tidak mata yang tidak sombong, tidak mengejar hal-hal
materialisme itu mulai kita tekankan dalam diri kita. Itu kita mulai tarik dalam diri kita sehingga kita bisa berkata, Tuhan, selamatkan karakterku di akhir-akhir zaman yang semakin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagimu ya Tuhan. Kami belajar melalui Nabi muda yaitu Daud yang telah mengajarkan kami bahwa kami harus mempunyai sikap yang sangat rendah hati, tidak tinggi hati, tidak sombong, bahkan kami tidak mengejar hal yang terlalu besar yang melampaui kekuatan kami, tidak melampaui Tuhan kemampuan kami. Kami tidak ingin mengejar yang terlalu besar ya Tuhan. Tetap kami rindu ke Tuhan hanya memperbaiki setiap karakter kami ya Tuhan. Hanya kami rindu Tuhan semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, agar kami semakin menjadi orang-orang yang dewasa rohani ya Tuhan. Supaya kami dapat menjadi berkat bagi sekeliling kami, yang dapat Tuhan menjadi anak-anak Allah yang mempunyai karakter seperti Engkau. Dan kami menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami, sehingga mereka dapat melihat bahwa Tuhan Yesus telah hidup di dalam hidup kami ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang bertata dalam kerajaan surga. Ini menjadi doa kami Tuhan, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kepribadian kami diubahkan, jiwa kami dipuaskan, jiwa kami ditenangkan oleh kebenaran Sang Kepala Gereja yang menaungi hidup kami. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Amin.